Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengirimkan sejumlah anak yang disebut nakal ke barak militer. Katanya ini demi mendisiplin mereka. Ada yang merokok, bolos sekolah, tawuran, bahkan tidak patuh pada orang tua. Sebagian masyarakat setuju, sebagian lagi bertanya, benarkah ini cara terbaik untuk menangani anak bermasalah? Apa sebenarnya yang sedang kita hadapi? Mari kita bercermin sejenak dalam pembahasan kita kali ini. Program ini lahir dari keinginan membentuk disiplin dan tanggung jawab. Anak-anak yang selama ini hidup tanpa aturan tiba-tiba punya rutinitas, bangun pagi, berbaris, makan tepat waktu, dan ikut kegiatan fisik. Beberapa anak memang butuh struktur hidup yang lebih teratur, rutinitas yang konsisten, dan tekanan positif untuk berubah. Tapi, apakah dikirim ke barak militer selama 14 hari cukup untuk mengubah mereka secara menyeluruh? Masalah anak yang kita lihat, nakal, membangkang, bolos, tawuran, merokok, melawan orang tua, dan lain sebagainya, itu adalah masalah yang cuma di permukaan saja. Yang sering luput adalah masalah yang tidak terlihat. Anak yang disebut nakal seringkali tumbuh dalam keluarga yang disfungsional. Misalnya, keluarga yang tidak harmonis, tidak ada peran ayah atau ibu, atau mungkin pola asuh yang cenderung mengabaikan anak. Masalah lain yang tidak terlihat yaitu, misalnya anak yang mengalami trauma, seperti kekerasan fisik, kekerasan secara emosional, ataupun kekerasan secara seksual. Anak yang disebut sebagai anak nakal seringkali juga terkait dengan gangguan psikologis seperti ADHD, ODD, dan lain sebagainya yang belum pernah terdeteksi. Jadi, kalau kita hanya fokus pada perilaku anak tanpa menyelami apa yang melatar belakangi atau penyebab perilaku buruk mereka, hal tersebut ibarat hanya memberi obat sakit kepala pada seseorang yang mengeluh migrain, padahal di balik sakit kepala tersebut ada tumor otak yang tak pernah terobati. Sekarang kita perlu bertanya juga, sekolah dan guru apakah sudah siap? Banyak guru tidak punya pelatihan khusus untuk menangani anak dengan masalah perilaku atau psikologis. Terkadang justru guru tidak memberikan contoh untuk anak karena seringkali guru yang menjadi pelaku bullying pada siswa. Kita juga perlu mengevaluasi, apakah kurikulum sudah mencakup pembentukan karakter atau kepribadian sosial emosional anak? Kita juga perlu melihat, apakah sekolah masih menjadi tempat transfer ilmu, bukan tempat pemulihan anak-anak yang terluka? Kalau sistem pendidikannya belum siap, kemana anak-anak ini akan keluar setelah keluar dari barak? Kita perlu berhati-hati. Program barak bisa terlihat berhasil secara luar. Anak tampak lebih patuh. Tapi perubahan sejati bukan hanya soal perilaku luar. Kalau anak berubah hanya karena takut dihukum, tanpa ada pemahaman, penerimaan, dan pemulihan, maka begitu tekanan luar hilang, semua bisa kembali seperti semula. Tanpa keterlibatan keluarga yang sehat, tanpa pendampingan guru yang baik, program ini rawan jadi solusi instan yang tak menyentuh akar masalah. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau pemerintah hanya mengandalkan program barak militer, apakah benar-benar menyentuh akar masalahnya? Demikian untuk video kita kali ini. Semoga video ini menolong kita untuk bercermin lebih jelas dengan masalah ini.